Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa sanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, masyaral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Taysirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Alhamdulillah, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menyelesaikan penjelasan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Alaq, di mana pada bahagian akhir dari surah Al-Alaq Allah Subhanahu wa taala menceritakan apa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika beliau beribadah di Masjidil Haram, ketika beliau beribadah di hadapan Ka'bah, maka beliau berusaha untuk dihalang-halangi dalam peribadatannya tersebut. Dan ini merupakan isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang berusaha untuk menjalankan agama, terkadang ia berhadapan dengan orang-orang yang berusaha untuk menghalang-halangi di dalam menjalankan agama. Tapi Allah Subhanahu wa taala meyakinkan bahwa ketika kita bertemu dengan orang yang seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan menanganinya. Allah Subhanahu wa taala yang akan mengurusnya. Bagi kita, tugas kita, sebagaimana disebutkan di akhir surah Al-Alaq, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Tugas kita adalah jangan sampai mengikuti ajakan-ajakan mereka, dan teruslah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersujud kepadanya, dengan menjalankan salat dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Karena dengan ibadah yang kita lakukan, itulah yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongannya kepada kita. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan pada surah yang berikutnya, yaitu suratul Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alf syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Suratul Qadar adalah surah yang para ulama berbeda pendapat apakah ia adalah surah Makkiyah atau surah Madaniyah. Apakah ia surah yang diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, atau dia merupakan surah yang diturunkan setelah hijrahnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Dan pendapat yang rajih wallahu alam, suratul Qadar ini adalah surah Madaniyah, surah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan setelah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam Qadar.
Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata ganti kami, dan kita telah menjelaskan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata ganti kami, maka itu bermakna atau itu adalah informasi dari Allah Subhanahu wa taala bahwa dia Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-'azamah, memiliki sifat keagungan, sebagaimana di dalam banyak Al-Quran disebutkan bahwa di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-'Azim. Dan pada kesempatan yang lain, ya Allah Subhanahu wa taala juga terkadang menggunakan kata ganti ana atau saya, yang itu menunjukkan ketauhidannya, menunjukkan keesaannya dalam rububiyah, uluhiyah dan al-asma wa sifat. Inna anzalnahu, kata ganti hu pada anzalnahu itu menunjuk kepada atau kembali kepada Al-Quran. Meskipun tidak ada disebutkan di dalam ayat ini, tapi hal itu terpahami karena tidak ada yang Allah turunkan ya, selain daripada Al-Quran. Dan Al-Quran ini adalah kalamullah. Ya, Al-Quran ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran ini bukan ciptaan Allah, tapi dia merupakan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara yang membuktikan bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala ya, adalah zikir yang kita diperintahkan untuk membacanya di setiap pagi dan petang. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, saya berlindung kepada Allah bikalimatillahi tammat, ya, dengan kalimat-kalimat Allah, dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala dari keburukan makhluknya. Ya, sekiranya kalamullah, ya, sekiranya firman Allah itu adalah makhluk, maka tidak mungkin kita meminta perlindungan kepadanya, karena itu adalah kesyirikan. Ya, tapi karena kalamullah itu bukan makhluk, maka kita diperintahkan untuk meminta perlindungan kepadanya melalui zikir a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Ya, Lailatul Qadri ini adalah malam yang terdapat pada bulan suci Ramadan. Ya, dan ini sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ya, bulan Ramadan di mana di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Jadi Lailatul Qadar itu adanya di bulan Ramadan, dan sangat banyak hadis yang membuktikan bahwa Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan. Dan kalau kita mencermati hadis-hadis tentang Lailatul Qadar, maka kita akan dapati bahwa Lailatul Qadar ini berada di 10 hari yang terakhir bulan suci Ramadan. Ya. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya merintahkan kepada umatnya untuk bersungguh-sungguh dalam mendapatkan Lailatul Qadar dengan cara menghidupkan malam-malam 10 yang terakhir di bulan suci Ramadan. Ya. Dan pendapat yang rajih, ya, malam Lailatul Qadar ini tidak menetap pada satu malam, tapi dia berpindah-pindah. Ya, disebutkan oleh Syekh Atiyah Muhammad Salim rahimahullah, riwayat-riwayat tentang Lailatul Qadar ternyata itu ada pada semua malam, ya, pernah turun pada semua malam di 10 hari yang terakhir. Ya, sehingga dari riwayat-riwayat tersebut, ya, kebanyakan para ulama menyimpulkan bahwa malam Lailatul Qadar itu tidak menetap pada satu malam, tapi dia berpindah-pindah antara tahun ini tahun berikutnya, dia bisa berpindah-pindah. Dan para ulama memastikan bahwa siapa saja yang menghidupkan malamnya dengan ibadah di 10 malam yang terakhir, maka pasti dia akan bertemu dengan Lailatul Qadar.
Kemudian di dalam ayat ini dikatakan inna anzalnahu, sesungguhnya kami menurunkan. Para ulama berbeda pendapat di dalam menjelaskan makna menurunkan. Ada yang berpendapat bahwa kami menurunkan pertama kali Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar, yang dalam hal ini adalah suratul Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian setelah itu Al-Quran turun secara berangsur-angsur sesuai dengan situasi dan keadaan yang dihadapi oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga pendapat yang lain yang mengatakan bahwa inna anzalnahu fi lailatul qadar, ini adalah kami menurunkan Al-Quran secara keseluruhan dari Baitul Izzah, dari Lauhil Mahfud ke langit dunia. Karena dalam pembahasan ulumul Quran di sana disebutkan bahwa turunnya Al-Quran itu ada dua macam. Ada Al-Quran turun sekaligus dari Baitul Izzah, dari Lauhil Mahfud ke langit dunia, dibawa oleh Jibril. Kemudian jenis turun Al-Quran yang kedua yaitu dari langit dunia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan tahukah engkau apa itu Lailatul Qadar? Ini adalah uslub yang sering kita dapatkan di dalam Al-Quran, kata-kata wa ma adraka. Al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Al-haqqatu mal haqqah wa ma adraka mal haqqah. Sufyan ibnu Uyainah rahimahullah mengatakan bahwa kalau Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wa ma adraka, tahukah engkau, maka Allah memberitahukannya. Ada juga uslub yang lain wa ma yudrika, wa ma yudrika, bentuk fi'il mudhari dari adraka. Kata Sufyan ibnu Uyainah, kalau Allah mengatakan wa ma yudrika, maka Allah tidak memberitahukannya. Tapi kalau Allah mengatakan wa ma adraka, maka Allah memberitahukannya. Di sini Allah mengatakan wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan ini juga uslub yang mengisyaratkan keagungan daripada yang ditanyakan. Menunjukkan sesuatu yang sangat besar. Ketika Allah mengatakan mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah, itu menunjukkan bahwa Al-Qari'ah itu sesuatu yang sangat besar. Begitu pula ketika Allah mengatakan wa ma adraka ma lailatul qadar, itu menunjukkan bahwa Lailatul Qadar sesuatu yang sangat besar. Kemudian dijelaskan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang tadi kita sebutkan bahwa ketika Allah mengatakan wa ma adraka, maka Allah akan memberitahukannya. Allah memberitahukan tentang Lailatul Qadar, itu Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Itulah sebabnya pada ayat yang lain dikatakan sebagai Lailatul Mubarakah, malam yang penuh berkah, malam yang penuh dengan kebaikan. Khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi Al-Qadar ini ada dua juga maknanya. Al-Qadar itu maknanya mulia. Ketika orang Arab mengatakan innahu rajulun dzu qadar, dia adalah seorang laki yang memiliki kemuliaan. Jadi Al-Qadar bisa bermakna mulia dan juga bisa bermakna takdir. Di mana di malam Lailatul Qadar itu dituliskan takdir yang akan dialami oleh setiap manusia selama 1 tahun, yang biasa dikenal dengan at-takdir as-sanawi, takdir tahunan, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu, yakni pada malam Lailatul Qadar, ditulis apa yang akan dialami oleh setiap manusia dalam 1 tahun.
Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Yang dimaksud dengan lebih baik dari 1000 bulan adalah amal kebaikan yang kita lakukan pada malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi apa saja amal kebaikan yang kita lakukan di malam Lailatul Qadar, maka nilainya itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dan ini adalah bentuk rahmat yang Allah berikan kepada umat ini, di mana di antara yang membedakan umat ini dengan umat-umat sebelumnya, di mana umat Islam itu diberikan umur yang sangat singkat, umur yang sangat singkat. Rasulullah mengatakan bahwa umur umatku itu antara 60 sampai 70, dan sedikit yang melewati angka 70. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada umat ini di mana ia bisa mendapatkan kebaikan seolah-olah dia berumur ratusan tahun, bahkan mendekati ribuan tahun, seperti yang umur-umur umat terdahulu, umurnya umat Nabi Nuh hampir mendekati 1000 tahun, yaitu dengan adanya Lailatul Qadar. Jadi kalau dia setiap tahun dalam umurnya mendapatkan Lailatul Qadar, maka dia meskipun umurnya hanya 60 tahun atau 70 tahun, tapi nilai amalannya itu seperti orang yang berumur lebih dari 100 tahun. Dan ini adalah karunia yang Allah berikan kepada umat ini. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Malaikat turun dengan pelan-pelan, dengan penuh ketenangan. Warruh, ar-ruh yang dimaksud di sini adalah Jibril. Dan ini menunjukkan kekhususan dan kedudukan daripada malaikat Jibril, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara khusus, padahal sebenarnya sudah masuk di dalam kata-kata malaika, Jibril sudah masuk di dalamnya, tapi disebutkan lagi secara khusus. Ini menunjukkan keagungan daripada malaikat Jibril. Tanazzalul malaika warruhu fiha, itu pada malam Lailatul Qadar malaikat turun, dan malaikat Jibril turun biidzni rabbihim, atas perintah Tuhan mereka, min kulli amr, dari perintah-perintah yang Allah perintahkan kepada mereka. Dan ketika malaikat turun, maka itu menandakan di situ terdapat banyak rahmat. Dalam hadis tentang keutamaan majelis ilmu dikatakan bahwa ketika orang berkumpul bermajelis ilmu mempelajari Al-Quran, maka nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah. Jadi setiap kali disebutkan ada malaikat, maka di situ terdapat rahmat, terdapat rahmat. Dan ada juga keadaan-keadaan di mana malaikat menjauh. Malaikat menjauh. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa sebab-sebab malaikat tidak mau mendekat pada tempat-tempat tertentu. Salah satunya ketika seseorang pergi ke masjid dalam keadaan membawa bau yang tidak enak. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa innal malaika yata'adza mimma yata'adza minhu ibnu Adam. Sungguhnya malaikat itu tersakiti, terganggu dengan apa-apa yang manusia terganggu dengannya. Kemudian malaikat juga tidak memasuki rumah yang di rumah tersebut terdapat gambar makhluk hidup, apalagi sampai patung makhluk hidup. Malaikat tidak akan masuk di dalamnya, dan itu menunjukkan bahwa rumah yang seperti itu terjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat juga tidak mendekat di rumah yang di situ ada dipelihara anjing. Ini adalah tempat-tempat yang malaikat tidak mendekat, yang menunjukkan bahwa kalau malaikat tidak mendekat berarti rahmat juga tidak akan sampai kepada tempat tersebut. Sehingga kita berusaha menjauhi hal-hal itu.
Tanazzalul malaika, ya malaikat ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada pekerjaannya selain taat kepada Allah, bertasbih kepadanya, makhluk yang sangat kuat, tapi di saat yang sama dia juga adalah makhluk yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, membaca tentang malaikat, ayat-ayat yang berkaitan dengan malaikat ini juga memberikan motivasi tersendiri bagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia adalah hamba Allah yang merupakan contoh bagi kita dalam hal kegigihan di dalam beribadah, dan meskipun demikian ya, mereka juga dipenuhi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah tanda keberhasilan seseorang dalam menjalankan ibadah, ya, di mana ketika seseorang berhasil dalam ibadahnya, maka ibadahnya tersebut membuat dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang beribadah, kemudian ibadahnya itu karena ibadah tersebut dia sudah merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala, maka ada yang perlu diperbaiki dari ibadah tersebut, ya. Karena orang yang beribadah itu semakin membuat dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu kita bisa lihat dalam sejarah para sahabat, bagaimana Abu Bakar, Umar, Utsman, ya, mereka bahkan bukan sekedar tekun dalam beribadah, tapi sudah mendapatkan jaminan masuk surga tanpa hisab dan azab. Tapi meskipun demikian, ya, mereka memiliki rasa takut yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga mereka tetap bertobat, mereka tetap beristighfar, ya. Jadi semakin seseorang maksimal dalam menjalankan amal soleh, maka semakin takut kepada Allah, sehingga semakin bersungguh-sungguh dalam meminta ampun kepada Allah, semakin bersungguh-sungguh dalam beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Salamun hiya hatta matla'il fajar, ya, keselamatan pada malam itu hingga terbit fajar. Ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa dinamakan salam pada malam itu? Kenapa di malam keselamatan? Karena pada malam itu banyak yang selamat dari dosa-dosanya. Banyak orang yang diampuni dari dosa-dosanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam dalam setiap hari, dalam setiap pekan, dalam setiap bulan, dalam setiap tahun telah memilih waktu-waktu tertentu yang di sana ada keutamaan yang khusus, ya. Pada setiap hari Allah memilih sepertiga malam yang terakhir setiap malam, ya. Itu adalah waktu yang kita diberikan kesempatan untuk meminta ampunan yang berbeda kalau kita minta ampunan di waktu-waktu yang lain. Dalam setiap pekan ada hari Jumat, di mana pada hari Jumat Nabi katakan ada waktu yang jika seseorang menepati waktu itu dalam keadaan dia berdoa kepada Allah, maka dia akan diampuni dosanya, ya. Ya, dalam setiap bulan, ya, kita ada puasa yang kita disunnahkan untuk mempuasainya, yaitu 3 hari, ya, dalam setiap bulannya, ya. Dalam setiap tahun ada bulan Ramadan, kemudian ada yang di dalamnya ada Lailatul Qadar, kemudian ada bulan 10 hari pertama bulan Zulhijjah yang di dalamnya ada hari Arafah. Ini adalah, ya, kesempatan-kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk menghapuskan dosa-dosa kita melalui amalan-amalan yang disyariatkan pada hari-hari tersebut atau pada momen-momen tersebut. Salamun hiya hatta matla'il fajar, ya, keselamatan, ya, keselamatan pada malam hari itu hingga fajar terbit, ya. Sehingga, ya, di 10 malam yang terakhir, ya, 10 malam yang terakhir, ya, kita memang bersungguh-sungguh, ya, kita bersungguh-sungguh fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun sebagian orang sudah sibuk, ya, terutama di ujung-ujung daripada
bulan Ramadan, ya kadang sebagian orang sudah teralihkan kesibukannya, tidak lagi beribadah tapi ya mempersiapkan hal-hal yang bersifat duniawi untuk hari raya. Maka khusus untuk malam hari, ya terutama khusus untuk malam hari, kalau tidak bisa full siang dan malam, paling minimal adalah malam harinya kita tetap ya, teguh untuk tetap fokus dalam beribadah. Ya, salat isyanya, salat subuhnya, qiyamul lailnya, bacaan Al-Qur'annya, ya. Karena ya, salat maghrib dan salat isya itu sudah masuk, ya, sudah masuk di dalam Lailatul Qadar, ya. Salat sunnahnya. Jadi kalau ada orang yang bisa salat isya secara berjamaah di malam Lailatul Qadar, itu adalah kebaikan yang sangat besar. Tapi orang tidak mencukupkan diri, ya. Yang penting sudah salat isya. Ya, tapi kita berusaha memanfaatkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Ya, kalau dia bisa bersedekah, kalau dia bisa melakukan amar ma'ruf nahi munkar, dia bisa memberikan nasihat, maka hal tersebut diupayakan untuk bisa dilakukan, karena nilai amalan yang kita lakukan pada malam itu ya, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu antara 80 sampai 83 tahun. Ya, kalau dia tiap malam, ya, misalnya dia diberi umur ya 60 tahun, ya, taruhlah di 40 tahun terakhir dia selalu beribadah, ya, di 10 malam yang terakhir, ya. Maka 40 tahun kali 80 tahun, ya, tentu dia akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Dan ini dibuktikan ya dengan ada 3 orang, ya, ada 3 orang berkawan, bersahabat, yang 2 orang lebih dahulu wafat di dalam jihad fi sabilillah. Kemudian yang 1 orang tidak wafat dalam jihad fi sabilillah, tapi dia lebih lama hidupnya, ya. Dan ternyata dia yang lebih dahulu masuk surga, padahal dia meninggalnya tidak di jihad fi sabilillah. Ya, kemudian Nabi SAW menjelaskan kenapa sampai dia lebih dahulu masuk surga. Kata Rasulullah SAW, ya, bukankah dia telah mendapati beberapa Ramadan, dan boleh jadi dia mendapati Lailatul Qadar. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.